Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil presentasi kami tentang Undang-Undang Tambang dan Teknologi K3 Tambang Bawah Tanah yang beranggotakan saya sendiri, Faris Triandra Budiono, Farid Ubay Ramadan, Hikmatul Akbar, dan Noni Gian Herawati. Yang pertama, saya akan menyebutkan undang-undang tentang tambang. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 21 garing MPRS garing 1966. Yang ketiga, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 23 garing MPRS garing 1965. Yang keempat, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 33 garing MPRS garing 1967. Yang kelima, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 163 tahun 1966. Yang keenam, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 171 tahun 1967. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Kali ini kami menyajikan hanya penjelasan umum tentang Undang-Undang Pertambangan. Penjelasan umum bahwa pada mulanya Undang-Undang Pertambangan yang berlaku pada waktu kemerdekaan Indonesia diproklamirkan adalah Indonesia's Midwest tahun 1907. Dalam perkembangan politik nasional, hal tersebut tidaklah dapat selaras lagi dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia, serta kepentingan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pertambangan. Dalam hubungan ini, pada tanggal 2 Agustus 1951, telah diterima oleh Parlemen mosi yang menghendaki agar dibentuk sebuah panitia negara untuk urusan pertambangan, antara lain untuk merencanakan suatu undang-undang tentang pertambangan sebagai pengganti Indonesia's Midwest. Maka kemudian pada tanggal 14 Oktober 1960, Indonesia's Midwest tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Pertambangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 PRP tahun 1960. Undang-Undang Pertambangan yang baru tersebut pada waktu itu sekedarnya sudah dapat memenuhi tuntutan dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, dirasakan bahwa Undang-Undang Nomor 37 PRP tahun 1960 itu kemudian tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan. Sedangkan tugas pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan, dan pengawasan pertambangan. Hal itu ditambah lagi dengan perkembangan politik dan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Antara lain sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 23 garing MPRS garing 1996. Pokok-pokok persoalan. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang baru ini harus selaras dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia dan dengan perkembangan kepentingan nasional dalam pertambangan, yang secara mendalam harus ditinjau baik dari sudut politik dan ekonomis maupun dari sudut sosial dan strategis. Dari pokok-pokok persoalan tersebut adalah mengenai A. Penguasaan bahan-bahan galian yang berada di dalam, di bawah, dan di atas wilayah hukum pertambangan Indonesia. B. Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu. C. Sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dapat diusahakan oleh semua pihak yang berminat dan sanggup dengan tetap memperhatikan segi keamanan negara dan tetap berdasarkan azas-azas kekeluargaan. D. Peranan pemerintah daerah lebih diperkuat. E. Pengertian kuasa pertambangan tetap dipertahankan. F.
Adanya peraturan peralihan untuk mencegah kekosongan atau vakum dalam menghadapi pelaksanaan undang-undang ini. Teknologi ketiga tambang bawah tanah. Pesatnya perkembangan teknologi pada pengolahan dan pengiriman data pada awalnya lebih banyak digunakan pada pertambangan. Membuat operasional tambang menjadi 2 kali lipat lebih efisien. Operasional kerja pada setiap proses kegiatan tambang menjadi dasar sebuah inovasi manufaktur untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman secara berkelanjutan. Pada setiap proses kegiatan pertambangan, perusahaan tambang selalu berusaha menggunakan teknologi terkini untuk bisa menjangkau aset-aset vital, meningkatkan efisiensi dan produksi, dan tentunya menekan serendah mungkin dampak buruk terhadap lingkungan. Kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber cadangan mineral baru misalnya, kini didukung oleh penggunaan drone untuk bisa memantau area dan memetakan wilayah yang sulit dijangkau, sehingga para pekerja bisa berada di tempat aman sembari mengontrol drone untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi. Berikut merupakan jenis-jenis teknologi yang sifatnya wajib diterapkan di lingkungan pertambangan. Yang pertama, teknologi untuk perlindungan tenaga penambang. Teknologi wajib yang pertama adalah teknologi yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi tenaga penambang, yakni sebuah atau gabungan beberapa teknologi untuk memberi jaminan keselamatan bagi para pekerja. Teknologi yang diterapkan bisa berupa jaminan fasilitas kesehatan sampai perlindungan keselamatan di lokasi tambang. Penerapan teknologi ini dilakukan setiap harinya dengan tujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, jika risiko kecelakaan terjadi, maka perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Proses edukasi mengenai keselamatan kesehatan yang memadai. Proses edukasi mengenai keselamatan kerja pun dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan yang diberikan. Penerapan teknologi perlindungan keselamatan di lokasi tambang dilakukan dengan penyediaan APD yang lengkap, seperti helm pengaman, rompi reflektor, sepatu pengaman, kacamata pengaman, penyaring udara, sarung tangan pengaman, pengaman telinga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, teknologi alat berat. Teknologi wajib yang kedua adalah teknologi yang berkaitan dengan alat berat untuk keperluan pertambangan. Proses pertambangan akan menggali sumber mineral maupun batu bara yang berhasil ditemukan. Penggalian bisa dilakukan dengan kedalaman sampai ribuan kilometer di bawah permukaan bumi. Selain memakan waktu lama, nantinya juga akan meningkatkan risiko kecelakaan di lokasi pertambangan. Sebab risiko galian runtuh dan semacamnya rentan terjadi terutama saat kondisi cuaca kurang mendukung. Maka diharapkan perusahaan pertambangan menyediakan alat berat dengan teknologi terkini. Penggunaannya diharapkan mampu mempermudah proses penggalian area tambang dan meminimalkan risiko penambang harus turun tangan ke lokasi. Sehingga pekerja tambang tetap di permukaan dan melakukan monitoring terhadap alat berat yang dioperasikan. Risiko kecelakaan pun bisa ditekan. Selanjutnya, teknologi untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan. Adapun jenis-jenis teknologi tambang lain yang sifatnya wajib adalah berhubungan dengan proses menekan efek buruk kegiatan tambang terhadap lingkungan. Sejatinya, kegiatan pertambangan adalah mencari, mengeksploitasi, dan mengelola berbagai mineral di alam. Kegiatan ini melibatkan alat berat dan beberapa bahan kimia yang tentunya memberi dampak kurang bagus bagi kesehatan lingkungan. Jika tidak ada teknologi untuk menanggulanginya, maka masyarakat di sekitar tambang akan terancam keselamatan kesehatannya. Saat ini semakin banyak perusahaan pertambangan yang menerapkan teknologi tambang ramah lingkungan, sehingga membantu menekan risiko tanah tercemar oleh hidrokarbon, kontaminasi air tambang, dan lain sebagainya. Penanganan dampak negatif pertambangan dengan teknologi yang tepat akan melindungi pekerja maupun masyarakat sekitar pertambangan. Tujuan pemanfaatan teknologi di pertambangan. Yang pertama, meminimalisir kecelakaan, menekan angka kecelakaan yang sering terjadi di lingkungan pertambangan, sehingga menjaga keselamatan para pekerja lapangan.
Yang kedua, efisiensi kegiatan pertambangan dengan teknologi alat berat terkini sehingga menghemat waktu dan biaya selama proses pengambilan mineral bumi. Yang ketiga, pencegahan. Menanggulangi sekaligus mencegah dampak negatif kegiatan pertambangan yang mencemari kesehatan lingkungan sekitarnya. Penerapan teknologi yang sifatnya wajib akan membantu melindungi para pekerja dan masyarakat sekitar area pertambangan. Maka penting bagi perusahaan pertambangan untuk memahami apa saja teknologi wajib tersebut. Selanjutnya, mencari teknologi yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan sesuai aturan dari pemerintah. K3, pertambangan. Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, minerba, memiliki risiko yang lebih besar atas terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat pekerjaan pertambangan, sehingga perlu dilakukan pemenuhan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap Permen ESDM nomor 38 tahun 2014. Permen ESDM nomor 38 tahun 2014 memuat tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan SMKP Minerba, sehingga perlu implementasi dan evaluasi terukur terhadap program kerja K3 pertambangan yang bersifat mandatori atau wajib tersebut. SMKP wajib dilaksanakan bagi setiap perusahaan yang memiliki IUP dan IUPK, IUP produksi khusus pengelolaan dan pemurnian, KK, PKP 2B, dan IUJP, serta SKT, di mana secara terukur harus dilakukan audit internal maupun eksternal, agar mutu pelaksanaan SMKP tetap dalam keadaan sesuai standar, sehingga dapat dijadikan acuan berbagai pada tahun-tahun berikutnya. Dasar pemenuhan SMKP adalah sebagai suatu jaminan perusahaan pertambangan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pada setiap kegiatan operasional pertambangan yang semestinya aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, hal tersebut dimulai dengan ketetapan elemen awal SMKP, yaitu secara berurutan. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan yang disusun mulai dari perencanaan, isi kebijakan, penetapan, komunikasi, kebijakan, dan tinjauan kebijakan harus sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga dapat diimplementasikan secara total dan maksimal. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan dimulai dengan penelaahan awal, manajemen risiko, identifikasi kepatuhan terhadap peraturan, penetapan tujuan, sasaran, dan program, serta rencana kerja hingga anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan K3 tambang. Yang ketiga, organisasi atau personel. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu menunjukkan KTT, Kepala Teknik Tambang, atau PJO, penanggung jawab operasional. Selain itu, harus memiliki tim tanggap darurat, pengawas operasional dan teknik, tenaga teknik khusus pertambangan, komite keselamatan pertambangan, bukti pelatihan dan pendidikan serta kompetensi, hingga administrasi anggaran keselamatan pertambangan, dan sebagainya. Yang keempat, implementasi. Implementasi meliputi pelaksanaan pengelolaan operasional, lingkungan kerja, kesehatan kerja, KO, pertambangan, bahan peledak, keadaan darurat, perancangan, dan rekayasa penyediaan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan sebagainya. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi SMKP berupa pemantauan dan pengukuran kinerja, inspeksi keselamatan pertambangan, kepatuhan aturan, penyelidikan kecelakaan atau kejadian berbahaya atau penyakit akibat pekerjaan, administrasi keselamatan pertambangan, audit internal, dan tidak lanjut pada temuan ketidaksesuaian. Yang keenam, dokumentasi wajib berupa penyusunan manual SMKP Minerba, pengadilan dokumen, pengandalian rekaman, dan penetapan jenis dokumen dan rekaman. 6 poin badal elemen
di atas harus disesuaikan dengan keadaan lapangan sehingga kebijakan memiliki kapabilitas yang tinggi untuk dipatuhi yang mengakibatkan tingkat kepatuhan meningkat signifikan dan tercapainya tujuan akhir yaitu pengurangan bahkan tidak adanya laporan kejadian kecelakaan kinerja, penyakit akibat kerja dan atau kejadian berbahaya di tempat kerja. Berikut adalah alat-alat safety di pertambangan. Yang pertama yaitu safety helm atau helm pengaman. Fungsi helm pengaman yang paling utama yaitu melindungi kepala dari jatuhan atau benturan benda yang ada di pertambangan. Dan ini merupakan benda yang paling utama yang harus ada pada pekerja tambang di seluruh dunia. Yang berikutnya rompi. Rompi ini digunakan untuk melindungi pakaian atau tubuh dari benda-benda cair. Di rompi tersebut ada namanya illuminator, yaitu bahan yang bisa memantulkan cahaya. Jadi pada saat di tempat gelap atau di lubang tambang, kita bisa mengetahui posisi para pekerja dari cahaya yang dipantulkannya. Yang berikutnya yaitu sepatu pengaman. Bentuknya seperti biasa, tetapi di ujungnya terdapat besi atau benda keras yang dilapis dengan sol dan karet tebal. Fungsi utamanya itu mencegah kecelakaan fatal yang menimbulkan dari benda tajam, benda berat, atau benda panas, atau benda lainnya. Yang berikutnya yaitu kacamata pengaman. Biasanya digunakan oleh para pengebor atau tim drilling. Tim untuk melindungi mata dari benturan dari pantulan cahaya atau pantulan kerikil-kerikil saat membuat lubang. Yang berikutnya yaitu masker, berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara yang buruk. Berikutnya sarung tangan pengaman, berfungsi sebagai alat pelindung pada saat bekerja di tempat atau situasi yang menyebabkan cedera tangan seperti atau drilling atau pekerja las besi di tempat tambang. Yang berikutnya yaitu pengaman telinga, fungsi sebagai pelindung yang didekatkan pada telinga untuk biasanya digunakan oleh para pekerja yang berada di daerah yang memiliki polusi udara yang sangat tinggi. Yang berikutnya ini biasanya digunakan oleh para penambang bawah tanah sebagai alat pencahayaan. Selanjutnya self rescue yang digunakan pada saat kondisi darurat, pada saat kebakaran atau ditemukannya gas beracun. Berikutnya sepatu bot. Sepatu bot ini biasanya digunakan pada area pertambangan yang memiliki kondisi air yang sangat banyak atau lumpur yang terlalu dalam. Tali pengaman berfungsi untuk para pekerja tambang yang bekerja pada ketinggian 100 meter atau lebih. Yang selanjutnya safety belt, berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi. Raincoat berfungsi untuk melindungi pekerja dari percikan air saat bekerja. Yang berikutnya face shield yang berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja seperti tumpahan minyak atau percikan air yang beracun. Berikutnya pelampung, biasanya digunakan oleh para pekerja tambang yang berdekatan dengan air atau tempat atau untuk naik transportasi yang berada di atas air. Bagi teman-teman yang kurang jelas atau ingin mengetahui lebih lanjut bisa membaca penjelasan di bawah. Atau bisa juga di-pause di laman akun YouTube kami.
Nah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 5. Jika kawan-kawan memiliki pertanyaan, bisa kawan-kawan komen di akun YouTube kami. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.